tentang kekayaan Gunung Loser. Jangan lupa subscribe video ini, komen, dan berlangganan channel ini. Mari kita bangun channel ini agar Aceh lebih dikenal di mata dunia. Degradasi hutan di Aceh, di luar maupun di dalam kawasan ekosistem Loser atau KEL, juga disebabkan alih fungsi lahan menjadi perkebunan dan kawasan pertambangan. Karena memang di perut bumi Aceh ini kaya dengan bahan tambang. Tak kurang dari 21 bahan tambang ada di sekitar KEL. Mulai dari batu gamping untuk bahan baku semen, batu bara, minyak bumi, gas alam, batu giok, biji besi, nikel, tembaga, mangan, perak, hingga emas. Keberadaan uranium di Aceh hingga kini masih menjadi tanda tanya dan bahan perdebatan yang tak pasti. Sebagian kalangan meyakini bahwa Aceh memiliki kekayaan alam berharga ini. Dari beberapa hasil searching, kami menemukan beberapa hal aneh berkaitan dengan keberadaan uranium di Aceh. Salah satunya adalah bantuan Uni Eropa untuk riset di Taman Nasional Gunung Loser. Bantuan ini diduga membawa motif tertentu. Adakah ini bagian dari strategi yang terwujud dalam bantuan pemulihan lingkungan, namun dengan niat tertentu, atau mencari uranium? Ada yang menyebut, di bawah lapisan tanah kawasan Loser ini terdapat uranium, yang merupakan bahan tambang paling dicari saat ini untuk bahan penghasil reaktor nuklir, dan hanya sedikit negara di dunia yang memilikinya. Sehingga, harganya bisa 100 kali lebih mahal dari emas. Hasil penelitian dari Badan Tenaga Atom Nasional atau BATAN di kawasan Taman Nasional Gunung Loser pada tahun 1987 lampau, lembaga riset itu menemukan 21 jenis bahan tambang alam di perut Taman Nasional Gunung Loser. Potensi bahan tambang itu antara lain adalah uranium, batu bara, bahan baku semen, emas, dan nikel. Dari hasil penelitian BATAN tersebut diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 1996. Insinyur Aldan Jalil, Sriyono, Agus Sutriyono, dan Sajio melakukan penelitian di daerah kawasan Loser, tepatnya di Simpang Kanan, Aceh Timur. Hasil penelitian tersebut dimuat dalam prosiding presentasi ilmiah bahan bakar nuklir 2, Jakarta 19-20 November 1996. Pernyataan keras telah dilontarkan pengamat lingkungan hidup asal Sumatera Utara, Profesor Dr. Bungaran Antonius Simajuntak. Ia meminta kepada pemerintah Indonesia agar menyelidiki dugaan Taman Nasional Gunung Loser menyimpan bahan tambang uranium. Profesor ini menanggapi pendapat yang menuding Uni Eropa sesungguhnya bukan ingin menyelamatkan Taman Nasional Gunung Loser, tapi ingin menguasai kawasan itu karena menyimpan uranium sebagai bahan baku nuklir. Seperti ada sebuah kesengajaan untuk merahasiakan dan mengelabui bangsa Indonesia melalui penyelamatan paru-paru dunia. Apalagi seperti kita ketahui, harga uranium sangat mahal dan tidak semua negara di dunia ini diperbolehkan mengolahnya. Penelitian lainnya dilakukan oleh Jonathan Tarigan, anggota organisasi pecinta Loser. Dia menyebutkan adanya potensi tambang emas, uranium, tembaga, minyak, dan gas bumi. Apakah hanya ini? Tentu tidak. Disinyalir, kandungan uranium yang tinggi di kawasan Loser menjadi kekhawatiran Amerika dan Eropa. Mereka telah lama memantau kandungan uranium Loser via satelit. Meski Badan Tenaga Atom Nasional yang melakukan penelitian di tahun 1987 pernah menyebutkan adanya kandungan uranium di kawasan Taman Nasional Gunung Loser. Dan diperkuat oleh penelitian 4 ahli tambang Indonesia yang dirilis dalam prosiding presentasi ilmiah Daur Bahan Bakar Nuklir 2 pada November 1996 di Jakarta. Tapi informasi detail terkait hal ini tak pernah diungkapkan ke publik sampai sekarang. Nah, saudara mutua, sekian pembahasan kita tentang kekayaan Gunung Loser yang diduga uranium ikut ada di dalamnya. Jangan lupa subscribe video ini, komen, dan berlangganan di channel ini.